wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diana Putri, NPM 2010134111166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang blended learning. Apa itu blended learning? Pembelajaran serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur blended learning. Tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya dengan pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan belajar mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan siswa. Yang ketiga, aplikasi. Dalam pembelajaran blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, sehingga siswa aktif dalam mendefinisikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk mengumpulkan masalah yang dihadapi seorang pelajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Yang kelima, kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam blended learning. Karena dalam pembelajaran blended learning, peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian kinerja belajar berdasarkan portofolio. Selanjutnya, model-model dalam blended learning. Yang pertama yaitu face-to-face driver. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di dalam kelas atau laboratorium, tetapi melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga yaitu flat. Memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini siswa dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat, online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan secara soft copy, di mana para peserta berintegrasi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. Yang kelima, self-blend. Dalam hal ini, siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak harus di dalam ruangan kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang keenam, online drive. Merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload pembelajaran di internet sehingga dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan melanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Namun dalam blended learning tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan blended learning. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tak mendukung. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan e-learning. Kelebihan dari blended learning. Yang pertama, dapat
Penerapan pembelajaran blended learning ini dapat meningkatkan kualifikasi guru dan salah satu prioritas pemerintahan Indonesia. Sebagai pengetahuan perbedaan pembelajaran konvensional guru, yaitu pada pembelajaran dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarannya. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada